Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan gua Dodi Wijaya, Sarjana Ekonomi. Kita menyambung yang tadi, ini sesi kedua. Sambil santai-santai dulu, menyerapi maknanya dari semua filosofi Pitutur Jawa. Ngobrol santai aja. Tadi udah membahas soal double tradisional, gimana bentuk fisiknya. Gua gambarin secara nalar gua, secara asumsi gua, terus dikombinasiin dengan yang sekarang, di era sekarang, double tradisional menjadi industrial minimalis kayak gimana. Sekarang gua bahas tentang beberapa filsafah Jawa atau Pitutur Jawa. Suradira jayaning ningrat, lebur dening pangastuti. Hal tersebut dimaksudkan karena suatu angkara murka akan hancur oleh kebaikan. Jadi di sini mencerminkan suatu amarah seseorang yang berangkuh atau gimana di luar sana, mengakui dia segala-galanya, di atas segala-galanya, bakar takluk nih sama orang yang baik, bisa membimbingnya, bisa ngomong lah intinya kayak gitu kesimpulannya. Semua orang, jadi semisal di salah satu keluarga nih, kayak keluarga gua, kakak gua nih angkuhnya minta ampun, gua yang bisa kontrol dia, yang megang dia. Meskipun dia mau bawel kayak gimana juga gue diem aja, tapi gue ngarahin dengan perilaku gue kayak gitu. Maksudnya setiap di keluarga pasti ada itu kok, silsilah tentang karakter angkara murka ya, kayak gitulah. Swarga nunut, neraka katut. Kehidupan kelak seorang istri ditentukan oleh baik buruknya hidup beragamaan suaminya. Jadi tadi kan waktu lagi ngopi pagi, kakak sempat apa ya, ngeliat di HP soal milih pasangan, cantik tapi belum soleh, belum solehah, atau milih pasangan jelek tapi pinter ngaji, udah salehah kayak gitu. Jawabannya simpel, malah satu. Milih pasangan yang cantik tapi belum solehah. Alasannya kenapa ya? Karena kita pemimpin. Kayak gue nih, gue imam, gue harus bisa ngajarin calon bini gue nanti bisa mengayomi gue, bisa menghargai gue, bisa menghormatin gue dalam kondisi apapun. Toh meskipun si calon bini gue sebelumnya sama nih bandelnya sama gue, ibarat kata gitu, ya mending dia bandel duluan, dipentokin kayak gue bilang. Kalau udah bosen nih, udah gak ada cerita lagi tuh dalam keluarga, mau terjun ke hal yang demikian ya sebelumnya halnya kurang enak dipandang lah, atau kebiasaan jeleknya lah kayak gitu.
itu buat circle-nya doang, nggak lebih. Ya tujuannya imam apa sih gitu kalau bukan buat menyeting keluarganya, menyusun keluarganya biar harmonis kayak gimana, iya nggak, gitulah. Tembo teko loro lunga, semua penyakit ada obatnya yang mungkin saat ini belum ditemukan. Ini bisa diambil makna di kehidupan sehari-hari, bisa diambil ke sakit pada umumnya. Kalau sakit pada umumnya sih kanker kan sampai sekarang kan belum ada obatnya, itu sakit yang umum. Nah terus kalau yang di manusia sendiri sakit di apa ya, nurani paling ya, lebih ke nurani, ke pikiran. Jadi mengobati diri sendiri, jiwa raga lah ibaratnya gitu, biar nanti suatu saat jiwa raganya itu bisa jadi bermanfaat, faedah buat dirinya sendiri ataupun orang lain, bisa buat menuntun keluarganya kelak, bisa menuntun buat jenjang karirnya gerak, terus bisa menjadi panutan, kurang lebih begitu deh. Tunasata bati sana, walau mendapat untuk sedikit tapi mendapat relasi. Walau mendapatkan untung sedikit tapi mendapatkan relasi. Tunasata bati sana. Bentar, gua telah dulu nih, gue belum nangkep. Walau mendapat untung sedikit tapi mendapatkan relasi. Ini kalau nggak salah sih filosofi yang itu, yang kerja menggunakan apa ya, pekerjaan kasar tuh, anggap aja petani deh, yang menggunakan otot, tenaga lah, bukan otot, menggunakan tenaga. Dia kan hasilnya kan seberapa dibandingkan jeripayanya dia buat kerja di bidang tersebut. Tetapi dia mendapatkan hasil secara naluri, gerombolan, satu gotong royong, satu kelompok kayak gitu, mempererat tali persaudaraan lah. Nah sopo nandur bakal ngunduh, siapa menanam akan menuai, atau apapun yang kita perbuat akan ada hasilnya sesuai dengan yang kita perbuat. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita panen. Dimana nanamnya kecil hasilnya ya segitu. Kalau dia nanamnya di satu tempat tepat yang pas nih buat dia, ya secara naluri dia, kemungkinan dia bakal feeling ini buat 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan bakal dapet nih rezeki segini yang bisa menutup semua kebutuhannya. Nah dia udah dapat feeling di situ, akhirnya yaitu siapa yang nandur dia yang mengunduh, bukan orang lain. Karena yang gerak kan diri kita sendiri, kayak gua yang gerak kan gua sendiri. Gua yang menyimpulkan semua, merangkum ide gua, kreativitas gua, segala macam yang udah gua alamin, baik itu di daerah maupun di Jakarta.
Gua kumpulin jadi satu, jadi isi yang konkret, udah deh jadi kayak gini. Itu menanam yang akan menuai hasilnya nanti. Bismillah aja, amin. Gua dikit balik lagi ke pembahasan ini nih. Suradira Jayoningrat Lebur Dening Pangastuti. Suatu angkara murka akan hancur oleh kebaikan. Kayak gue pribadi deh, gue belum bisa ngerem tuh emosi gue, ambisi gue, nafsu gue, asal hajar aja gitu. Kadang pas gue teliti, kayaknya udah bener sih kayak gitu. Nah pas gue push nih, gue upload, kok ada yang kurang apa ya, perbaikan lagi, kok gue perbaikin lagi kayak gitu. Jadi gue belum menyeimbangkan kesabaran gue. Terus apa lagi ya, emosi sih yang penting. Itu kebawa karakter apa gimana kurang tahu deh. Gue juga masih dalam tahap belajar soal itu. Ambisius banget intinya itu. Swarga nunut, neraka katut. Kehidupan kelak seorang istri ditentukan oleh baik buruknya hidup keberagamaan suaminya. Contoh gua mulai sekarang berusaha tuh menerapin ya syariat Islam lah gitu. Ya itu hak pribadi gua, asasi masing-masing kan, itu syariat Islam lah. Biar nanti gua bisa, bukan nasihatin sih, kalau nasihin istri juga dia udah gede, dia jadi contoh aja gitu. Lagi gue kayak gini nih, masa iya gue kayak gini. Jadi tanpa disengaja dia merasakan hal yang sungkan kepada gue. Tanpa gue harus ngomongin, dia udah inisiatif sendiri tuh baru keren tuh kalau buat gue ya. Laki gue nggak melakukan ini nih, gue jangan dong. Semisal dapat izin dari gue, terserah, tapi tahu lokasi, tahu tempatnya, nggak asal gerasa-gerusu di tempat ini dia melakukan sesuatu yang sama sama gue, jangan. Asal tahu lokasi yang tepat buat dia pengen kayak gue, kayak gitu. Tembo teko loro lunga, semua penyakit ada obatnya. Ya kayak gue ngobatin diri gue sendiri aja. Gue ngobatin semua ide kreatif gue. Gimana sih ide gue ini, keterampilan gue bisa gue aplikasikan gue sendiri gitu, biar gue bisa menikmatin hasilnya. Entah deh kapan hasilnya, nggak tahu, yang penting OTW aja. Nah dari itu gue yang belum bisa belajarin, belum bisa ngambil kesimpulannya tuh dari sabarnya orang, kesabaran gue yang ambisius tadi tuh, yang nafsu parah. Tona sata berarti sana, walau mendapatkan untung sedikit tapi mendapatkan relasi. Untung sedikit, ini kebalikan dari gue nih. Gue mendapatkan untung banyak tapi relasi dikit. Soalnya semuanya gue kreativitasin sendiri, keterampilan gue sendiri gitu. Siapa nandur bakal ngunduh, siapa menanam akan menuai. Nah ini apa yang gue tanam di sini ya gue panen di sini gitu. Makanya kemarin kan gue bilang pembahasan soal babat tanah Jawi, tanah Jawa itu harus berkibar deh benderanya di ibu kota, kayak gitu deh, simpelnya kayak gitu. Oke, sambil ngopi, sesi kedua udah hampir habis.
besok bahas lagi yang lebih menarik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gua Doni Jaya, Sarjana Ekonomi. Selamat sore. Assalamualaikum.